Halo, selamat siang Bu Lydia dan Kak Aurelin serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Marcelino Lima dan rekan saya Marco Ferdinand Lengkong. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan artikel tulisan kami mengenai fenomena pemalsuan identitas di media sosial Instagram. Baik, pemalsuan identitas di platform Instagram ini menjadi suatu fenomena kriminal yang senyap, namun sangat berbahaya dan menghantui setiap pengguna aplikasi media sosial tersebut. Mengapa kami mengatakan senyap namun sangat berbahaya? Karena pemalsuan identitas di media platform Instagram ini sangat jarang tersorot oleh media-media di Indonesia, namun eh, memberikan dampak yang sangat besar dan sangat sering terjadi di masyarakat. Apalagi kami melihat bahwa dari beberapa lembaga survei yang ada, itu mereka mencantumkan bahwa ada peningkatan dari tahun ke tahun yang berkaitan dengan kasus pemalsuan identitas. Nah, oleh karena itu kami mencantumkan bahwa untuk fenomena pemalsuan identitas ini senyap namun sangat berbahaya dan menghantui. Baik, latar belakang yang kami ambil di sini, kami ingin menjelaskan dulu bahwa pemalsuan identitas ini menjadi salah satu hal yang sangat mengkhawatirkan dalam bermedia sosial, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana hal ini bagaikan efek domino yang dapat menyebabkan munculnya tindak kriminal yang lain, serta kerugian yang sangat besar bagi banyak pihak. Pemalsuan identitas sendiri merupakan tindakan kriminal yang mana para pelaku akan memanipulasi berbagai data diri yang ada ataupun membuat identitas baru untuk menipu, memeras, serta mengancam pengguna media sosial lainnya. Tindakan ini biasanya dilakukan para pelaku untuk keuntungan diri mereka sendiri hingga memicu pengaduan. Baik, dari penjelasan yang ada ini, di sini saya meng-highlight efek domino ya dari fenomena ini karena seperti yang sudah saya jelaskan juga di bawah bahwa dari fenomena pemalsuan identitas ini dapat men-trigger munculnya berbagai kasus-kasus kejahatan lainnya seperti mungkin memicu kegaduhan di masyarakat, kemudian lewat pemalsuan identitas ini para tersangka juga bisa melakukan penipuan, lalu memeras pihak-pihak tertentu serta mengancam pengguna lainnya. Oleh karena itu, pemalsuan identitas ini menjadi salah satu fenomena yang seperti saya bilang tadi, senyap namun sangat menghantui masyarakat, apalagi pengguna Instagram. Baik, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai fenomena pemalsuan data diri atau identitas di media sosial Instagram, agar angka kejahatan dengan modus pemalsuan identitas di media sosial Instagram ini dapat diturunkan. Selain itu diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi suatu pegangan untuk mengajak para pembaca untuk lebih meningkatkan kewaspadaan serta keamanan akun media sosial masing-masing agar terhindar dari fenomena ini. Baik, berikutnya terima kasih sebelumnya Marcelino atas penjelasannya. Berikutnya akan saya lanjutkan tentang gagasan yang kami buat. Di sini kami memberikan dulu persoalannya, di mana fenomena pemalsuan identitas tadi di berbagai platform media sosial menjadi suatu tindak kejahatan yang sangat jarang terpublikasi namun memberikan efek yang sangat besar kepada masyarakat seperti yang sebelumnya sudah disebutkan oleh teman saya. Kemudian tindakan pemalsuan identitas ini menyasar berbagai kalangan masyarakat tanpa pandang bulu. Karena ini ada di dalam Instagram, maka targetnya pun adalah mereka yang memiliki akun Instagram itu. Oleh karena itu, tingkat kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan dalam menggunakan berkenalan hingga bertukar informasi dengan pengguna lainnya. Seperti apa? Misalnya seperti ketika kita ingin membeli sesuatu melalui salah satu online shop yang ada di Instagram, lalu kita membuat direct message, tapi kita belum mengetahui apakah toko tersebut yang kita ingin bertransaksi itu aman atau tidak, atau mungkin orang tersebut ingin menipu atau tidak, atau mungkin misalnya menjadi seseorang lain lalu meminta, misalnya teman kita sendiri, mereka
membuat informasi atau identitas seperti teman kita sendiri, kemudian meminta kita untuk mentransfer ke rekening bank mereka atau ke akun apapun punya milik mereka dan bukan milik teman kita, seperti itu. Itu yang harus dihati-hatikan. Kemudian berikutnya di sini setelah tadi kita memberikan persoalannya dan permasalahannya, diberikan juga solusinya sudah pasti. Di sini pemerintah pun sudah mengupayakan berbagai cara. Salah satunya adalah membuat undang-undang sebagai landasan hukum. Dan memang undang-undang di sini berguna sangat baik, di mana terkadang beberapa pelaku pun bisa ditangkap dan sudah dihukum, dan ada beberapa bukti-bukti yang sudah menangkap para pelaku. Di sini kami mengambil dari undang-undang yang terkait adalah nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Namun di luar upaya pemerintah, tentunya dalam mengatasi permasalahan seperti ini, permasalahan mengenai media sosial, tentu saja tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja atau hanya menggunakan hukum saja, tapi kita pun juga harus berhati-hati dalam menggunakan Instagram dalam mencari informasi dan mencari apapun di dalam Instagram, seperti itu. Kemudian di sini ada lagi langkah strategis dalam implementasi gagasan ini. Kemudian juga pihak-pihak yang terlibat dalam dengan tujuan untuk mengimplementasikan gagasan ini. Di sini ada langkah-langkahnya, itu pertama, sosialisasi ke masyarakat dan mempertegas peraturan agar para pelaku bisa semakin jera dan tidak ingin melakukan pemalsuan identitas serupa. Kemudian memberikan sanksi yang tegas untuk pelanggar, dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan pencarian yang lebih mendalam. Dengan pencarian yang lebih mendalam, maka tidak akan ada upaya-upaya yang bisa berhasil dilakukan oleh para pelaku. Kemudian di sini ada pihak yang terlibat tadi, yaitu ada pemerintah sendiri sebagai yang pertama, tentunya sebagai pemegang aturan utama. Kemudian ada Kemkominfo, ada Badan Cyber, dan Sandi Negara atau BSSN, di mana tugas mereka mengawasi dan meregulasi dunia internet, dalam hal ini Instagram. Kemudian dan yang terakhir yaitu masyarakat sendiri atau kita sendiri untuk bisa untuk bisa mengimplementasikan gagasan ini. Baik, saya berikan lagi kepada teman saya Marcelino. Baik, kesimpulan yang kami ambil dari penelitian ini adalah semakin majunya globalisasi dan media sosial, dalam hal ini Instagram, maka harus semakin berhati-hati dan waspada terhadap kegiatan di dalamnya. Dalam hal ini kami tujukan kepada para pengguna Instagram itu sendiri. Kemudian juga kami harapkan agar lebih berhati-hati ketika ingin melakukan transaksi dan berkomunikasi melalui Instagram, sebagai pertimbangan jika nantinya akan melakukan transaksi jual beli secara online. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Semoga dengan ini harapan kami semua yang sudah kami sampaikan pada hari ini dapat berguna bagi masyarakat, bagi siapapun yang ingin mendengarkan presentasi kami pada hari ini. Semoga kita semakin bisa memberantas para pelaku pemalsu identitas. Sebelumnya, terima kasih.